Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi khususan al-musabbihina kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di subuh ini. Alhamdulillah tetap istiqomah, dan hari ini lagi rame banget ya. Iya, alhamdulillah. Tapi emang subuh itu cepat banget. Saya mau masih rapi-rapi, itu udah azan ya. 04.14 tadi saya lihat azan subuh. Kemarin juga Jumatan rasanya buru-buru banget. Biasa jam setengah 12 baru berangkat, lagi di jalan lah udah azan. Itu ternyata zuhur 11.40. Cepat banget nih sekarang ini. Semakin cepat juga berangkatnya. Yang repot tuh kalau saya biasanya pulang kerja tuh setengah 6 tuh udah gelap. Lebih cepat banget ini semua jam-jam sholat ini. Alhamdulillah. Tapi emang yang lagi ditungguin banget hujan ini. Ya hujan tadi jarang bener. Harusnya musim hujan apa ini? Harusnya ya udah Oktober. Salawat serta salam mari sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan pada hari ini saya ingin mengangkat tema setelah kita udah bahas tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat Jumat. Ini saya ingin menyampaikan tentang doa. Tentang doa ini saya kumpulkan dari 3 sumber. Yang pertama itu dari Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Kemudian dari kitab Bunyat Talibin itu karya Syekh Abdul Ghani Jilani. Kemudian satu lagi itu Iya Bikasan Iya Ulumuddin, itu karya fenomenal karyanya Imam Al-Ghazali. Jadi memang doa ini sebenarnya doa yang kita semua berdoa ya, setiap hari pasti berdoa. Cuman memang ada aja pertanyaan-pertanyaan dari hal yang kita lakukan setiap hari. Yang paling sering orang tanyain itu bisa gini, doa kita itu diterima nggak sih? Kita kagak tahu artinya, bener nggak? Saya juga kadang-kadang karena doanya tuh kadang banyak, cepet juga bacanya, dan saya juga kagak tahu itu artinya apa gitu. Gimana tuh doanya sah apa enggak gitu ya? Tuh doa panjang atau yang doa tuh kalau ini siapa ya? Itu emang doanya panjang banget ya. Kita ini doa apa ini ya? Kenapa cepet banget? Gitu. Iya itu. Jadi memang banyak pertanyaan banyak orang dan pertanyaan saya juga gitu. Jadi memang gimana nih doa yang kalau misalkan ini doa kita nggak ngerti gitu, ini sah nggak? Kita nggak tahu, kita doa tapi kita nggak tahu kita minta apa gitu. Jadi saya akan mulai dari perintah dalam berdoa ya. Perintah doa itu Quran surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Artinya wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kamu sekalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah doa kalian. Gitu. Jadi ini dalam berdoa dari ayat Quran ini, jadi berdoa itu ada dua. Yang pertama, doa karena kita minta sesuatu. Yang kedua, kita berdoa karena memang kita mematuhi perintah untuk berdoa. Ini dua, dan dua-duanya beda. Jadi kalau misalkan memang Nabi sudah mengarahkan kalau kita punya hajat, mintalah kepada Allah. Itu karena memang kita banyak dosa, tapi kita juga banyak hajat, banyak permintaan. Gitu. Kalau yang kedua itu perintah. Jadi ini sebenarnya dua tingkatan. Tingkatan pertama itu kita doa minta, tapi doa yang paling bagus itu adalah doa karena kita mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kita berdoa, karena kita mematuhi perintah Allah. Sholat itu termasuk doa. Nah, habis sholat ya jangan langsung kabur, doa dulu tipis-tipis, jangan sampai habis sholat kita kabur sekalian zikir kagak doa, kan jangan. Iya, doa apa namanya? Doa lantas jalan. Gitu. Ya jadi memang kalau misalkan ditanya jawaban pertama, kalau misalkan kita nggak ngerti doa itu sah atau tidak, ya doa itu sah, kan ada imamnya. Gitu. Iya, kenapa kita ngikutin doa? Pertama ya bukan karena kita cuma pengen minta doang, doa itu perintah dari Allah. Gitu. Karena kita ini orang yang zalim. Kalau di dalam satu doa kan ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Doa tentang mengakui bahwa kita ini orang zalim. Gitu. Kemudian perintah ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah dekat kepadanya dan aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepada aku. Surah Al-Baqarah ayat 146. Jadi ayat yang kedua ini sebenarnya kalau kita doa itu pasti diijabah. Ingat ya, pasti. Karena memang janjinya Allah. Kalau minta pasti dikabulkan. Cuman memang faktor, misalnya kita mikir, kenapa kita nggak dikabulin? Gitu. Sebenarnya kita dikabulin. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan, atau bisa jadi dikabulkannya nanti di akhirat. Bisa enggak dikabulkan ya kalau misalkan kita tidak yakin dalam hati kita. Imam Nawawi dalam Al-Azkar itu ada 10 adab berdoa. Yang pertama, kalau pengen dikabul kita harus menantikan waktu-waktu mulia. Misalkan kalau waktu mulia itu kayak hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir setiap malam, atau waktu sahur, kita doa di waktu itu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, memanfaatkan kondisi-kondisi istimewa, itu lagi sujud atau lagi susah banget. Ini yang repot, kita lagi susah banget tapi lupa sama Allah, ini repot nih. Gitu. Udah mah kita lagi senang lupa sama Allah, lagi susah juga lupa gitu. Jadi susah senang kita harus tetap berdoa. Nah itu waktu lagi susah itu kita harus manfaatkan. Lagi susah itu kita lagi diijabah banget itu sebenarnya. Itu. Yang ketiga, doa itu menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah setelah doa. Nanti akan dibahas di berikutnya. Yang keempat, itu mengatur volume suara. Itu lagi doa ya jangan teriak-teriak gitu. Tapi juga jangan pelan banget. Jangan, kadang ada bahasa kayak gini, nggak usah, ngapain sih doa bener-bener nangis-nangis gitu. Allah itu tahu niat kita, doa dalam hati. Itu enggak gitu konsepnya. Jadi yang namanya doa ya kita bunyi gitu. Doa itu kita bunyiin, kita minta apa kita bunyiin. Cuman ya teriak-teriak juga nggak boleh. Tapi terlalu yakin banget dalam hati Allah pasti tahu doa aku ini. Enggak. Ya, doa itu harus dibaca.
Kemudian yang kelima, menghindari kalimat yang terlalu bersajak. Ini kata Imam Nawawi ya, kalimat yang terlalu bersajak dalam doa karena dikhawatirkan malah melewati batas doa. Jadi gini, doa yang bagus itu harus dimulai dari memuji kepada Allah. Jadi sebenarnya ada aturannya, ada urutannya. Itu kalau kita zikir habis sholat kan baca istighfar, urutannya itu baca istighfar 3 kali, terus la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 10 kali. Kemudian Allahumma ajilna minan nar, ini progresif ininya ya zikirnya. Kemudian di doa biasanya kita mulai tuh ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin, atau dengan bahasa yang lain. Jadi doa itu urutannya, ini kalau skripnya saya ya, kalau skripnya saya selalu mulai ya dzal jalali wal ikram, atau boleh yang lain ya arhamar rahim irhamna, atau ya rahman ya rahim. Jadi yang paling pertama doa itu pertama sebenarnya baca isti'azah dan basmalah. Yang kedua itu kita memuji kepada Allah dengan bisa dengan ya alhamdulillahirabbil alamin, bisa atau dengan menyebut asmaul husna. Itu kan asmaul husna, ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahim irhamna, ya rahim ya rahman ya rahim ya malik. Itu doa harus dimulai dengan itu. Kemudian berikutnya doa itu harus setelah itu baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sahabat rasul ajma'in. Jadi itu yang kita baca di awal surah dalam doa itu syaratnya doa. Baru kesananya minta. Jadi kalau ada dalam doa kita ya jangan minta langsung ya Allah ingin uang, ya Allah ingin kesehatan. Mulai dulu ya Allah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh baru minta. Jadi itu urutan doanya. Iya, jadi jangan langsung minta aja. Kalau langsung minta aja namanya kita lompatin. Kalau orang yang biasa doa, biasanya yang jago lah kita sebutnya jaga doa, biasanya dia tawasul dulu tuh. Kadang tawasul juga kita tahu, kagak tahu tuh siapa yang disebut. Misalkan apa namanya? Nah itu lebih lagi karena tawasul itu sebenarnya bukan kita lagi nyembah sama tuh orang-orang soleh, bukan. Tawasul itu tangga, naik tangga. Ibarat kalau kita doa langsung minta, ya kita mintanya nanjak, prosotan. Tapi kalau kita dengan baca sholawat, memuji kepada Allah, yang lebih jago lagi itu ya baca tawasul dulu, itu kita jadinya naik tangga doanya. Kita sebutkan orang-orang soleh agar kita tunjukkan, oh kita nih kenalnya orang soleh, dekatnya sama orang soleh, gitu, kita mengenal orang soleh, gitu. Jadi jangan disalah, kadang orang tawasul disalahartikan, tawasul kita lagi nyembah orang soleh, enggak gitu. Tapi yang paling utama minimal doa adalah jangan kita minta langsung. Jadi paling minimal baca basmalah, kita baca asmaul husnanya, apa 3, apa 4 asmaul husnanya, boleh baca sholawat baru kita minta. Gitu. Kemudian yang keenam, berdoa dengan penuh ketundukan, kehusyuan. Ya, jadi doa itu ya kita harus dengan yakin. Itu maksud yang ketujuh, mantap hati dalam berdoa. Itu kadang kita doa kadang nggak dikabul. Kalau kita doa kadang kagak tahu diri juga. Misal kita udah lagi doa, ya Allah berikan saya 1 miliar misalkan. Jadi ngomong, ini mah kok kagak dikabul? Katanya doa pasti dikabul, tapi nggak gitu. Ya, doa itu harus berbanding lurus dengan usahanya juga. Tapi boleh nggak doa minta 1 miliar? Ya boleh, sah. Kita serahkan dalam berdoa itu boleh, gitu. Cuma kita juga sebagai manusia kalau ingin dikabul itu harus ada berbanding lurusnya. Minta 1 miliar tapi nyadar kerja gaji di bawah UMR, gimana itu? Gajinya 2 juta sebulan, 1 miliar. Sebenarnya doa yang bagus itu ya Allah minta mudahkan rezeki, lapangkan rezeki, mudahkan dalam bekerja agar ditingkatkan nih rezekinya. Kan kita kan tujuannya kita kan mintanya yang gede gitu. Ya lebih bagus itu doa-doa dengan doa yang masuk akal gitu. Tapi serakah juga nggak apa-apa.
sampai ini. Cuman ya kadang-kadang kalau misalkan kalau satu miliar tuh dengan umum, ya itu masalah sendiri gitu, jadi harus berbanding lurus. Kedelapan, kita itu harus minta terus menerus gitu. Jadi doa itu nggak sekali, setiap hari terus dibaca doanya. Kita punya hajat apa, misalkan kita pengen apa yang manusia sekarang tuh, kita pengen uang yang banyak, kita pengen jabatan, atau kita pengen keselamatan, kesehatan dalam penyakit kita, ya doanya harus setiap hari. Kalau orang kita pengen jabatan nih, dia minta keliling tuh ke Banten, ke kiai ini, ke ustadz ini. Ya benar, boleh. Ya cuma sekali-kalinya dia kagak doa gitu. Iya, nyari tuh. Sebenarnya bukan nyari, biasanya kadang-kadang kalau misalkan apa namanya, cari muka doang. Tapi sebenarnya boleh, cuma doanya ya harus sungguh-sungguh, itu setiap hari doanya. Ya Allah, saya ingin menjadi kepala kelurahan, ya setiap hari doanya. Ya Allah, saya ingin jadi presiden, setiap hari doanya gitu. Kemudian yang berikutnya, 9 itu membuka doa dengan lafaz zikir tadi yang sudah dibahas tadi. Yang ke-10 itu dibarengi dengan tobat. Dan yang paling terakhir itu ke-10 itu tobat dan mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya gitu. Itu di khutbah saya kemarin. Doa itu satu doa yang bikin kita gak dijauh itu bukan doa kita karena banyak dosa, bukan. Justru doa itu untuk menghapus dosa kita. Tapi terhalangnya doa itu biasanya kalau kita terlalu banyak yang haram masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya hindar itu yang haram gitu ya. Misalkan pakaian, aduh ini baju siapa, ingat-ingat ini dari siapa ya, apa ini saya minjem, apa ini apa namanya, boleh dikasih gitu. Dan boleh ngutang ya, repot juga tuh. Tapi kalau ngutang masih halal, cuman kudu dibalikin kalau ada gitu. Iya, yang repot itu haram. Kadang-kadang kita suka nggak sengaja gitu. Kita kerja apa tapi duitnya lebih nih, kadang yang repot nih. Saya juga di tempat kerja tuh repot. Iya, gaji 2 juta, yang diterima 2.200.000. Ini 200.000 apa nih? Ini harus kita tanya. Ini kita harus teliti nih sama yang gini-gini nih. Gajinya 3 juta, diterima 3.050.000. Ini 50.000-nya apa nih? Jangan-jangan nanti kalau kita nggak teliti, si 50.000 ini jadi penghalang doa kita gitu. Kalau saya pribadi sih suka nanya. Karena saya ada slip gaji 1.920.000 gitu. Tapi yang diterima 1 juta, Pak, yang diterima 7.200.000. Wah, lebihnya banyak nih. Itu kadang-kadang tuh kita harus teliti juga. Kenapa? Jangan-jangan itu yang lebihnya itu jadi penghambat doa-doa kita, tuh seteliti itu. Iya, kenapa doa kita akan dikabul? Ya jangan-jangan itu. Nah ini repotnya nih di dunia zaman sekarang. Ya, karena memang benda-benda yang seperti itulah yang bisa menghalangi doa kita. Kemudian ini cara berdoa saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Bunya Talibin. Ayyamudda yadayhi wa yamhadallahu ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau doa itu yang pertama kita harus ayyamudda yadayhi, mengangkat kedua tangan. Wa yamhadallahu ta'ala, kemudian memuji kepada Allah. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca sholawat, baru boleh minta. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau doa itu wala yang suruh ila sama. Kalau doa itu kita jangan lihat ke langit. Kan doa begini. Ya kadang-kadang sama gini kita minta doa begini ke atas semua. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, doa yang benar itu kita melihatnya bukan ke langit, tapi kita melihatnya ke tangan kita. Gitu. Ya jadi angkat tangan, kita lihatnya ke tangan kita. Gini, bukan menengadah ke langit. Kemudian fa'idza faraga yadayhi masahu yadayhi ala wajhi. Kemudian ketika doanya sudah selesai, kita harus mengusap wajah. Fa'idza faraga, dan apabila sampai ini doanya sudah selesai, maka masahu yadayhi ala wajhi. Kita usap kedua tangan kita ke wajah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini saya sebutkan sumbernya kenapa? Karena
ada orang yang membid'ahkan mengusap tangan ke wajah. Jadi memang ada di sana kita begini, kita domelin, haram kan itu bid'ah. Ya, ini makanya kalau misalkan nanti ada, bolehlah dicari di di YouTube atau di internet cara berdoa. Ya, jadi ada dua sisi, ada yang mengusap ke muka, ada yang dia bid'ah nih. Kalau mengusap ke muka, Nabi nggak ngajarnya itu. Jadi saya sebut sumbernya ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang ada hadisnya. Hadisnya itu Umar radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Jadi ada hadis Nabi idza mata yadayhi, Nabi itu kalau lagi doa, Nabi itu nggak bakal menutup doanya sampai Nabi itu mengusap wajahnya. Cuman ini hadisnya doif. Ya, ini hadisnya doif dari Imam Tirmizi. Ditahrir oleh Imam Tirmizi dari Umar radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dari Umar. Jadi memang ini hadisnya doif. Cuman kita perlu tahu hadis doif untuk keutamaan ibadah, ya, bukan tentang kewajiban. Kalau misalnya gini, ada hadis doif tapi tentang kewajiban ibadah, itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau misalkan ini hadisnya doif, contoh itu yang hadis doif sering itu apa ya, lupa gitu. Di bulan Ramadan itu banyak sekali tuh hadis doif. Cuman hadis doifnya hadis-hadis tentang keutamaan sunnah-sunnah. Nah ini salah satunya mengusap muka itu hadisnya memang doif, tapi ada yang menghasankan gitu. Jadi mengusap wajah itu karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia doa seperti itu, kemudian juga dihasankan oleh, ini ada di kitab Bulughul Maram juga. Makanya kalau doa kita itu pakainya yang ngusap muka gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngelarang kita ngusap muka, kita ada sumbernya. Adapun dia nggak pakai ngusap muka, ya silahkan gitu, jangan kita omelin. Cuman jeleknya dia ngomelin kita, itu masalahnya gitu. Jadi ngomelin kita. Saya itu pernah sholat banget belum lama gitu. Di sholatnya ya kita habis doa, tangannya langsung diturunin, kakinya rapat. Biasanya kan khas banget tuh, kaki rapat. Ini saya tahu banget masjidnya nih gitu kan. Sholat saya juga, kita pengen toleransi tapi saya gak enak banget gitu ya. Sholat ya ditempelin lagi kakinya gitu. Terus pas doa ya kita mah ikutin aja, kita tempelin gitu kan, kita ikutin. Jadi memang ada sholat dia kakinya kudu nempel, terus kakinya kudu madep ke depan, harus begini. Ini kalau kita miring dikit diomelin. Saya mau Bang April tadi ada Bang April ngajak saya ke masjid, ceritanya Cianjur sholat diomelin. Saya tulisan di sini ada tulisannya, remaja Masjid Al-Ikhlas. Emang lagi acara masjid, kita lagi camping tuh yang masjid camp itu. Iya, kita berhenti. Iya, kata Bang April, kita berhenti sholat gitu. Lagi sholat nih, saya pancing, kamu tuh maju masjid tuh baju kamu gitu. Sholatnya kok nggak bener, dia rapetin. Saya emang belum rapetin, kaget kan? Karena sebelah saya bukan orangnya dia, sebelah saya tuh remaja masjid juga, pacar, tapi waktu itu si Subhan. Kita biasa rapet, diomelin kagak mulai sholatnya. Rapetin, emang kenapa sih beda gitu? Saya dari mati ngapa sih, saya jadi kesel ini sholat gitu. Sholat jadi kesel ini, mana pakai bobo ini lagi pada maju masjid, sholat kagak bener gitu. Aduh, ini kita jangan ya, kita kadang karena memang Nabi itu sudah 1400 tahun yang lalu gitu. Adapun kalau misalkan ada khilafiyah, perbedaan pendapat, ya kita terbuka aja. Selama memang dia ngaji, ada hadisnya, kita juga jangan menafikan dia ngaji pakai hadis. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada tuntunan ulamanya gitu. Cuma kalau beda-beda, ya kita terima aja gitu. Dan jangan sampai orang lagi gitu terus kita lagi larang-larang, jangan. Cuma repotnya orang larang kita itu lagi balik lagi ya. Itu salah satu kita doa, kita usap mukanya itu kita harus lah
Jadi bukan bahasanya boleh enggak, boleh iya, jangan ya, kita harus betul yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, dan kebiasaan kita memang seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah boleh berdoa tanpa tahu artinya gitu. Jadi sebenarnya jawabannya sah-sah aja, cuma syaratnya gini, satu, yang paling bagus itu kita tahu maknanya bahwa doanya sah. Bagaimana kalau kita nggak tahu maknanya gitu, ya minimal kita tahu itu doa apa gitu. Misalnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya kita nggak tahu artinya tapi kita harus tahu itu doa apa, ya itu kan doa untuk kedua orang tua gitu, karena itu memang doa tuntunan dari Nabi ya. Kita nggak tahu maknanya tapi kita harus tahu itu doa apa ya. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana, kita nggak tahu tuh artinya, cuma kita harus tahu oh itu doanya, doa pengakuan kita kalau kita zolim gitu, yang penting kita tahu. Kemudian kalau misalkan lebih bagus lagi, kalau misalkan memang kita susah mengartikan maknanya, misalkan doanya yang panjang, bagusnya kita cari sumbernya dari mana gitu. Tapi doa-doa yang biasa dibaca di sini, kalau misalkan nanti diteliti nih, kita bisa teliti nih ya, apa namanya, guru-guru kita tuh yang imam, kita rekam sholat apa namanya doanya, biar kita cari sumbernya, bagus cuma ditempel gitu. Ini doa habis sholat, sumbernya dari sini gitu. Bagusnya itu. Kemudian yang berikutnya itu, kalau misalkan kita nggak tahu artinya, minimal banget kalau misalkan lagi jamaah ya kita ngikutin imamnya. Insya Allah imamnya pasti tahu, ngapalin kan. Kalau imam kan hafal, pasti tahu, sudah biasa baca doa itu dan tahu gitu. Kemudian yang berikutnya, doa-doa dari guru kita yang terpercaya ya, walaupun kita nggak tahu maknanya, tapi guru kita misalnya gini, saya pernah dari guru saya begini nih, Abah berikan doa, tolong diapalin, dibaca setiap hari gitu. Doanya kita nggak tahu nih sumbernya, tapi dari guru kita terpercaya, itu tidak apa-apa gitu. Yang penting guru terpercaya, jangan sampai guru sesat nih. Ini sekarang di berita nih lagi banyak-banyak yang rada-rada aneh. Ini yang baru-baru tuh yang panti asuhan apa tuh, kalau ada yang ngikutin panti asuhan, tapi ternyata si ketua panti asuhannya ini yang sodomi, yaitu itu parah banget itu. Nah, mungkin kemudian yang berikutnya kayak itu tadi terakhir ya. Ya jadi dalam berdoa itu satu yang paling kita ingat ya, kesimpulan dari saya, doa itu kalau misalkan apakah boleh berdoa tanpa tahu artinya, sah-sah aja, cuma kita minimal banget kita tahu itu doa apa gitu, kita cari